wabarakatuh. Sama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi buldan al muslimina amah wa fi baladina Indonesia. Sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kumaha darama sadayana? Alhamdulillah sehat wal afiat di ujung bulan tahun 2024 ya. Kesehatan bagian daripada kesyukuran kita, dan nasihat adalah nikmat setelah iman, Islam, dan ihsan. Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan. Pagi hari ini saya mencoba untuk mengambil tema rahasia di balik doa sapu jagat, sebuah renungan menyongsong akhir dan awal tahun. Ya, Desember itu berapa bulan, berapa hari? 31 kali. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dulu kan gitu Bapak Ibu ya, hitungnya. Zaman dulu ya, nggak pakai komputer tapi pakai gini. Jadi manakala yang tak tinggi maka 31 hari. Bila di bawah maka 30, kecuali Februari ya. Jadi 31 hari. Hari ini tanggal 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1, 5 hari lagi. Artinya kita mungkin ada yang berumur 29, kurang 5 hari lagi sudah masuk 30-an, yang gitu ya. Kita yang usia 39, maka kurang 5 hari lagi sudah masuk 40. Kita yang 49, 5 hari kemudian sudah kepala 5. Kita yang usia 59, ya, 5 hari lagi sudah kepala 6, dan seterusnya. Seolah usia bertambah, tapi sejatinya berkurang jatah. Usia seolah bertambah, tapi hakikatnya berkurang jatah. Dan usia itu hak prerogatif Allah. Ya, bukan semata karena sakit dan sehat itu mati, tapi mati dan hidup hanya hak prerogatif Allah. Banyak orang sakit sudah sekian hari di ruang ICU, tapi juga kembali pulang sehat. Banyak orang yang sehat mendadak mati. Banyak orang tua yang bersama kita pun juga bugar. Banyak anak-anak yang lebih muda dari kita ternyata sudah mendahului kita.
dan seterusnya. Kalau begitu kematian dan kehidupan hak prerogatif Allah. Ya, tadi jam 1 ada wali santri ngebel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Santri baru pulang sehari meninggal kecelakaan. Aduh, Masya Allah, ya, baru pulang sehari dari pesantren. Perpulangan, oh 2 hari ya, tanggal 25 baru pulang, sekarang 27. Ya, baru kemarin kecelakaan. Allah, usia kelas 8 SMP, ya. Jadi apa? Ternyata mati itu bukan milik orang yang tua, tapi bisa jadi yang muda lebih dulu. Ya. Andai kata mati itu mesti dimiliki orang tua, maka yang tua-tua ini ya siap-siap ya. Walaupun memang kenyataannya biasanya yang tua itu mati duluan, gitu kan? Nggak boleh sombong-sombong. Tapi kematian itu tidak diukur tua ataupun muda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal menimpa kepada siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, tidak bisa diajukan sedikit pun dan tidak bisa diundur sedikit pun. Masalah kecelakaan itu sebab, masalah serangan jantung itu sebab, ya, masalah gula, macam-macam sebab, ya. Tapi Allah sudah punya catatan, hari itu, detik itu, jam itu. Dan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia atau yang bernyawa pasti akan mencicipi mati. Senang nggak senang, suka nggak suka, berani nggak berani, rela nggak rela, ya, tega nggak tega, namanya mati, mati. Karena itu kita harus siap setiap saat, ya, bukan hanya waktu-waktu Ramadan kita dekat mati rasanya, ya, tapi setiap saat, Pak sekalian. Orang cerdas itu bukan orang yang mindsetnya, ya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritual tinggi, tapi kecerdasan itu ada orang yang semata sering mengingat mati. Insya Allah kalau kita itu sering ingat mati, ya, senantiasa kita memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi dan mengaudit diri. Inilah termasuk di usia kita sudah berada di ujung bulan Desember. Ya, kita sama-sama mencoba untuk merenungkan, ya, perjalanan waktu kita ini. Dengan prinsip hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok hari harus lebih baik daripada hari. Baik. Kenapa saya ngangkat doa sebagai tema dan terutama doa sapu jagat? Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan manusia itu, ya, ada 4 hal yang harus kita lalui. Orang tidak boleh bicara takdir sebelum sebuah proses awal. Ya, kita takdirnya begini, ya beginilah. Gak usah kita itu repot-repot, bukan. Harus ada proses, termasuk ketetapan waktu. Ya, takdirnya habis waktu, iya, tapi ada proses yang kita jalani. Nah, proses itulah pertama ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Kalau begitu, tangan kita punya andil. Tangan kita punya andil. Ya. Lalu bagaimana dengan takdir? Ntar dulu. Takdir itu proses. Dan takdir itu dibedakan, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Ya, mubrom itu sudah kepastian hak prerogatif Allah, sedangkan mu'alaq itu tergantung inisiatif kita, gerakan kita, usaha kita, ikhtiar kita. Ini dituangkan di dalam ayat, yaitu surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11. Setelah ikhtiar,
harus diikuti sebagai orang beriman doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada seorang hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan Muhammad, aku dekat. Maksudnya Allah itu dekat. Dan aku akan mengijabah, mengabulkan doa, setiap doa orang, setiap berdoa kepadaku. Tapi dengan catatan dua. Pertama, falyastajibu li, kabulkan permintaanku, permohonanku. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan agar beriman kepadaku. Jadi Bapak sekalian, ya kita di ujung tahun ini perlu evaluasi. Kira-kira amalan kita dan doa kita ini seberapa frekuensinya, seolah-olah apakah banyak yang diterima oleh Allah, apakah banyak yang ditolak oleh Allah. Nah, menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ya, setelah bab puasa ya, Allah nyatakan apabila orang itu berdoa kepadaku pasti akan kuijabah dengan catatan satu, agar dia mengabulkan permohonanku. Fal yastajibu li. Apa permohonan Allah? Hanya satu kata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, itu aja. Lalu takwa itu memiliki dua variabel, jalankan perintah, tinggalkan larangan. Kita ini selalu setiap hari itu belajar, terus belajar memperbaiki diri, ya. Dan siapa yang ada usaha untuk memperbaiki diri, pasti Allah akan memperbaiki hidupnya. Itu dosa apapun yang dilakukan, tapi kemudian menyesal, ya, lalu merasa tidak akan mengulang lagi, lalu diikuti dengan amal soleh. Jadi tidak cukup hanya menyesal, ya, lalu berjanji tidak mengulangi lagi, tapi diikuti dengan amal soleh. Maka pasti Allah akan kabulkan. Karena apa? Karena ada ikhtiar untuk takwa. Takwa isinya dua, jalankan perintah, tinggalkan larangan. Yang kemudian rumusnya adalah lahirlah rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, kemudian ihsan. 3 hal, ya. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan ihsan. Jadi berapa? 12. Makanya orang kalau selama hidupnya itu melakukan 12 perkara selama perjalanan 12 masa, maka hidupnya sempurna. Apa 12 perkara? Yaitu iman yang 6, Islam yang 5, ditambah 1 ihsan. Dilakukan selama 12 masa. 12 masa itu artinya masa setahun. Ya otomatis kalau masa setahun selesai 12 masa, 12 bulan. Lalu tahun berikutnya melakukan lagi, sempurna, ya sempurna. Jadi ini adalah kita diperintah oleh Allah, falyastajibu li, maka kiranya dia kabulkan permohonanku. Permohonan Allah satu, yaitu taqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri, yaitu Islam, Muslim, itu orang yang berserah diri. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi takwanya bukan karena mertua, bukan karena menantu, bukan karena tetangga, ya, bukan karena atasan, bukan karena bawahan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yaitu lillah. Lillah. Nah, di sini ya, wal yu'minu bi. Hai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, apabila dia minta padaku. Apa syaratnya? Fal yastajibu li. Pertama, kabulkan permintaanku. Tadi katakan bahwa permintaan Allahnya satu, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Setiap khotib pun juga menyampaikan pidatonya, khutbahnya pasti kalimat ittaqullah. Khotib itu kalau tidak ada kalimat ittaqullah nggak sah jumatannya, ya.
Hanya khotib itu gampang-gampang susah khutbah itu Pak. Gampang tinggal ngomong, materinya banyak ya, tapi susah. Kenapa? Karena diikat dengan rukun dan syarat. Yang kedua terkait dengan pemahaman. Ya, bagaimana kita mentransfer ilmu lewat khutbah? Setidaknya ilmu ini diserap untuk waktu sepekan, paling tidak sepekan. Kenapa sepekan? Karena pekan depan sudah ada khutbah lagi kan itu. Jadi khutbah hari ini paling tidak untuk seminggu depan ini. Ini bagaimana sebuah perubahan transportasi kehidupan. Syukur-syukur kalau dengan khutbah itu mengingatkan kita seumur-umur. Ya, seumur-umur. Makanya khutbah itu gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah. Ya, mencari hal yang tepat. Yang tepat, yang bisa masuk, yang mudah dipaham. Sebab memahamkan orang itu tidak mudah, apalagi waktu khutbah. Sebab apa? Enak-enaknya tidur itu pada waktu khutbah disampaikan. Sampai manggut-manggut gitu. Kirain jamaahnya itu khusyuk ya, ternyata tidur gitu kan. Masya Allah. Jadi tidur yang paling enak itu pada waktu khutbah. Saya sendiri merasa, setahun kadang-kadang cuma sekali saya itu menjadi makmum. Ya. Kadang nggak pernah jadi makmum, pas kebetulan ada hajat lain, akhirnya jadi makmum. Ya. Ternyata menjadi makmum itu berat juga, ya, luar biasa beratnya Pak. Ya, karena tidur yang nyaman itu tidur ketika khutbah disampaikan. Subhanallah, manggut. Ternyata tidur. Tahu-tahu, coba nanti evaluasi hari ini nanti. Setelah khutbah disampaikan, apa kesimpulannya? Apa ya Pak kita petik? Kira-kira gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya untuk sepekan, setidaknya. Masya Allah, ya. Ini jadi itu harus ada ittaqullah. Kemudian dasarnya wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Ketakwaan ini bukan tadi saya katakan bukan karena menantu, bukan karena mertua, bukan karena tetangga, bukan karena atasan, bukan karena bawahan, bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Sampai ditutup oleh Allah la'annahum yasyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi doa ya, ini bagian penting dalam proses orang akan berkata takbir di ujung tahun, ya. Tidak bisa bicara takbir sebelum proses pertama ikhtiar, yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah tawakal. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 2, di tengah-tengah ayatnya ada kalimat wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarah kalian dalam suatu urusan, dan kiranya engkau berazam, ya, akan tidak berbuat sesuatu, maka bertawakal kepada Allah. Jadi setelah musyawarah itu tawakal. Rapat DKM selesai bla 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 bla, diketuk palu, hari ini diputuskan 3 perkara, selesai. Begitu besok ternyata ada sesuatu yang dirasa kurang pas. Nah, model seperti ini jangan kita yaitu rapat-rapat kecil lagi di luar, jangan. Ya, jangan kita menyalahi musyawarah yang sudah ditetapkan bersama. Kalaulah sekiranya perlu evaluasi, musyawarah lagi, gitu ya. Jangan bikin rapat-rapat kecil di luar hasil musyawarah. Wah, ini tadi begini, mestinya harus begini. Oh, kan sudah diputuskan. Ini perintah agama. Dan asbab daripada musyawarah, Bapak sekalian, kalau dalam sebuah kampung ada musyawarah, ya, tingkat RT, tingkat RW, bahkan tingkat keluarga, ya, tingkat DKM, kiranya Allah hendak mendatangkan bala, maka Allah akan merubah bala itu, menahan bala. Dan kiranya Allah akan mendatangkan nikmat kepada penduduk kampung, karena ada musyawarah, Allah akan mempercepat datangnya nikmat. Itu asbab daripada musyawarah. Makanya segala hal harus dikatakan musyawarah. Nah, setelah musyawarah, tawakal. Tawakal itu kuncinya ada iman dan yakin. Ya, iman. Iman itu percaya, yakin itu yakin. Maka dalam konteks Al-Quran ada yu'minuna billah, ada yang wahum yuqinun. Wahum yu'minun, wahum yuqinun. Yang satu yu'minun, mereka beriman, yuqinun, mereka meyakini. Lebih dalam mana? Lebih dalam yuqinun, meyakini.
Meyakini. Yakin itu adalah ini seirama berjalan berkelindan dengan tawakal. Kalau orangnya sudah yakin, ya yakin kebenaran sebagaimana Ibrahim alaihissalam, ya api unggun raksasa sudah disiapkan untuk membakar dari Al-Quju Raja Namrud. Bahkan dipersiapkan kursi pesakitan sebagai ketapel raksasa untuk melempar Ibrahim. Tapi Ibrahim yakin bahwa api itu makhluk Allah. Yang kuasa adalah Allah. Bila Allah berkehendak, api panas jadi panas. Bila Allah berkehendak, api dingin menjadi dingin. Makanya Ibrahim senyum. Tidak sedikit pun ya terlihat dalam wajahnya itu ketakutan. Tidak, karena Ibrahim merasa berpihak dalam kebenaran. Allah pasti akan menolong. Nah, kenapa kita sepertinya sudah yakin tapi kok sering-sering kali kita nggak seperti kok itu kemenangan tidak berpihak kepada kita? Mungkin masih terkontaminasi, bercampur aduk antara keyakinan dan keraguan. Padahal kesempurnaan iman itu adalah antara yakin dan keraguan itu nggak bisa berjalan bareng. Orang yakin pasti nggak ragu, orang ragu pasti nggak yakin, gitu ya. Orang ragu itu nggak yakin, orang yakin pasti nggak ragu. Nggak boleh setengah-setengah, kelabu, ya, abu-abu, nggak ada. Ya. Seperti orang berdosa itu maksiat. Pasti dia itu hilang imannya saat itu hilang. Ya, saat itu. Masalah nanti tambah lagi itu memang fluktuatifnya terjadi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Iman itu pasang surut. Pada zaman Nabi ya, yang potretnya para sahabat, pada para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada para sahabat. Tapi kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Pasang surut. Pagi cinta, sore benci. Pagi benci, sore cinta. Imannya tumbuh waktu malam. Subuhnya lemah, subuhnya imannya kuat, sorenya lemah. Itu iman. Ya, terus begitu. Nah, jadi tidak bisa ketemu antara yakin dengan ragu. Ini kesempurnaan iman. Jadi kalau kita yakin ya yakin. Kalau ragu pasti nggak yakin. Yang yakin pasti nggak ragu. Seperti tentang kepercayaan dengan keingkaran. Itu juga sama, nggak bisa ketemu. Orang yang percaya pasti tidak mengingkari. Orang yang mengingkari pasti tidak percaya. Tidak ada yang namanya 50-50 itu. Ya, 50-50 itu. Dalam menyangkut masalah hakul hak. Ya. Keyakinan tidak bisa berjalan dengan keraguan. Kepercayaan tidak bisa berjalan dengan keingkaran. Termasuk sami'na wa ata'na. Ketika kita sami'na menerima hukum Allah, namanya sami'na totalitas. Nggak bisa dicampur dengan wa asoina. Wa asoina itu aku dengar tapi aku menolak. Orang yang wa asoina pasti nggak wa sami'na. Orang yang sami'na pasti tidak wa asoina. Gitu. Ya. Jadi kebenaran hanya pasti satu, hitam putih. Tidak ada yang namanya abu-abu. Tidak ada. Nah, tawakal ini juga puncak daripada sebuah keyakinan. Maka Ibrahim yakin seyakin-yakinnya. Karena aku berpihak kepada Allah dan aku menyembah Allah. Sedangkan Raja Namrud ya menjadikan patung yang besar itu menjadi Tuhannya. Sebuah kebatilan. Aku disiapkan untuk dilempar di api unggun raksasa. Tapi pasti Allah menolong saya. Pasti. Itu ibu ya. Akhirnya kan ayatnya yang dikabarkan kepada Nabi, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk pribadi Ibrahim. 40 hari 40 malam, maka jangankan satu bulu ya. Jangankan seluruh tubuh, satu bulu saja tidak kena sengatan api. Yang tersengat itu talinya ya. Nabi Ibrahim itu dilempar itu di tali tangannya ke belakang. Nah itu talinya itu yang kena, yang terbakar. Ya, unik kan? Yang terbakar itu talinya, tapi tubuhnya enggak terbakar. Dalam riwayatnya, akhirnya putra ya
anak daripada Namrud iman kepada Ibrahim, sementara Raja Namrud tetap ingkar kepada Ibrahim. Dalam sejarahnya. Jadi yakin, tawakal. Ya. Kemudian baru kita bicara takdir, ya, takdir. Jadi proses takdir, doa, tawakal, ya, ikhtiar, doa, tawakal, takdir ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengangkat doa itu adalah berpotensi, ya, berpotensi untuk diterima oleh Allah selama apa? Selama tempatnya yang dipakai suci, pakaian yang dipakai suci, makanan yang dimakan, minum suci, itu ya haram bagi Allah untuk menolak doa. Masalahnya adalah waktunya yang berbeda-beda. Ada yang diterima langsung cospleng saat itu, ada yang setelah sebulan, ada yang setelah setahun, ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai selama hidup. Doanya baru dikabulkan ketika sakratil maut, ya. Jadi dikumpulkan oleh Allah, kemudian fadilah doanya diberikan ketika sakratil maut, mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Bahkan bisa jadi doanya itu adalah ingin menjadi investasi untuk anak dan cucu. Hari-hari kita berdoa, ya Allah, balighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa haram nabiyik. Ya Allah, sampaikan kami ke tanah suci-Mu, tanah suci Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Makkah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah. Rabb, bila Engkau berkenan mengundang kami, mudahkan, tiada kesulitan, lancarkan, tidak ada aral melintang, sehatkan jasmani rohani kami, jadikan haji dan umroh kami makbul dan mabrur. Amin. Hari-hari kita baca seperti itu. Ternyata selama hidupnya nggak diundang-undang oleh Allah. Selama hidupnya sampai wafat. Jadi doanya sampai ya Allah habis-habisan, tapi sampai wafat nggak diundang oleh Allah. Ya. Bapak sekalian Allah muliakan, ya. Allah punya rahasia itu. Bisa jadi diberikan ketika sakratul maut, atau bisa jadi diberikan memiliki investasi anak dan cucu yang soleh-soleh. Itu, ya. Soleh-soleh. Jadi cucunya belum apa-apa sudah berangkat ke Mekah. Padahal cucunya sendiri belum sempat berdoa. Ya mungkin doanya orang tua atau neneknya, eyangnya. Ya, itu. Karena itu kalau kita berdoa, jangan berharap hanya untuk diri kita, tapi untuk anak keturunan kita. Ya, itu doa kita. Ibrahim selalu melibatkan doa itu pasti anak cucu. Tidak, Rabbi fili dunubi wali walidayya warahma kama rabbayani shaghira. Itu untuk diri sendiri. Lebih-lebih jadi imam, jangan sampai Rabbi fili dunubi walidayya, ya. Ya. Jadi imam itu bentuk jamak, plural. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah gitu, asas shaghira jadi shaghira. Ya Allah, kami ya Allah, kami itu kami imam dan kami makmum. Dan gitu, ya. Ya, jadi bukan hanya untuk diriku, makmumnya sementara amin, gak dapat naon-naon. Ya karena apa? Imamnya cuma untuk dirinya sendiri, ya. Itu Ibrahim selalu melibatkan melibatkan anak cucunya yang berdoa itu, ya. Ya. Ada itu ayatnya, ya. Wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah, kan gitu, ya, pondasi Ka'bah bersama Ismail. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, bukan Rabbi fili, Rabbi bukan, tapi rabbana filana, rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami ya Allah lewat aku dengan Ismail. Rabbana takumya innaka antas samiul alim, sungguh pun engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Selalu Ibrahim itu kalau berdoa melibatkan, Pak. Nah bagaimana kita sendirian? Libatkan aja, nggak apa-apa. Mending kita berdoa untuk yang lain. Saya salat sendiri, tetap Rabbana filana. Kenapa? Kita untuk sendiri, untuk anak-anak kita, keluarga kita, walaupun tidak ada orangnya. Ya, jadi itu yang lebih baik. Doa menggunakan bentuk jamak, ya jamak. Dan di belakang kita pun ada malaikat-malaikat, di belakang pun ada jin-jin yang muslim, ya. Itu juga pasti mengamini itu. Wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana
wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Nah, kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah, bangkitkan kelak sosok manusia yang menjadi rasul. Doanya Ibrahim baru diterima sekian abad, Pak, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu. Jadi Nabi Ibrahim lahir, qadarullah, semua Allah. Tapi ucapan Ibrahim sudah berdoa. Padahal berapa tahun Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? Itu baru sekian tahun. Kita hitung. Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim. Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim Lukullu muntaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu. Nabi Ibrahim nomor 6. Yaqubu Yusuf wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha. Nabi Ibrahim nomor 6, Nabi Muhammad yaitu nomor 25. Berapa abad antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Ketika hidupnya Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bangkitkan kelak nanti ya Tuhan di sekitar sini, yaitu di Jazirah Arabia, ya, yaitu di ketika Ibrahim berdoa di Mekah itu belum ada manusia apa-apa, belum ada kehidupan, orang Arab juga belum banyak, belum ada. Orang pertama yang datang sebagai penduduk Arab itu orang Yaman, suku Jurhum. Karena melihat di atas ada burung, sudah menjadi tradisi orang Arab, Pak. Kalau ada burung di atas pasti di bawah ada air, gitu. Ada air, itu sudah menjadi tradisi. Lebih duluan burung yang tahu ada mata air di bawah itu. Jadi kalau ada melingkar burung di atas pasti di bawah ada air. Itu ketahuan oleh orang Yaman, ya. Selatan barat daya sana, Mekah sini ya, Madinah sini, Yaman sono, Palestina sono. Hanya kan datang itu suku Jurhum, beberapa orang. Lah, kok ada wanita dan bayi? Cuma ada wanita seorang dan bayi. Ngintip, ada apa? Loh, ada air, Zam-zam. Ya, sudah ada Zam-zam itu. Prosesnya tadi nggak tahu, belum ada air, burung juga belum datang. Setelah ada air, burung datang, suku Jurhum datang ke Mekah. Tuh. Akhirnya kan orang-orang itu izin kepada Hajar, ya, kamu siapa? Seorang wanita yang ditemani bayi. Akhirnya katakan, aku adalah istri Ibrahim. Wah, tunduk. Karena Nabi Ibrahim sudah terkenal, gitu ya, terkenal. Tapi ini kok ada di sini? Istri Ibrahim sendirian berduaan, berteman dengan batu-batu terjal, ya, dipayungi atap langit yang membiru, ya, tidak ada makanan apa, tapi ternyata ada air. Maka orang Jumhur izinkan kami untuk tinggal di sini, ya, dalam waktu yang tidak terbatas, ya. Karena apa? Air itu simbol kehidupan. Air itu simbol kehidupan, ya. Begitu ada air, orang itu subur, gitu ya. Nah, itu Zam-zam. Makanya orang Arab pertama keturunan dari Yaman. Ya, termasuk kita di Indonesia juga banyak dari Yaman. Ya. Barat Smarta itu yang punya rumah untuk proklamasi kemerdekaan, itu kan ya. Itu juga ada saudara dari Yaman. Banyak orang-orang Yaman yang punya andil besar dalam kemerdekaan bangsa kita, ya. Dulu pernah saya sampaikan. Oke, jadi Nabi Ibrahim berdoa selalu menggunakan bentuk jama', ya. Akhirnya Bapak sekalian, kita kalau tahiyat kan doa at-tahiyatu lillah, boleh. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, mangga. Ada riwayat-riwayat, ya. Kalau at-tahiyatu lillah itu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kalau at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah itu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Sama-sama dari dua sahabat muda yang sangat piawai dalam memahami ayat Quran. Periwayatannya sampai sekarang kita baca. Ya. Nah, di sana nanti bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim.
Kenapa Nabi Ibrahim disebut di situ? Kalaupun ukuran Nabi, mestinya Nabi yang pertama Nabi Adam. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shollaita ala Adam wa ala Adam. Kenapa kok bukan Nabi Adam? Kok Ibrahim? Ibrahim itu generasi yang keenam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ya, Ibrahim. Disitulah ada hubungan emosional. Ya, Allah ajarkan lewat Jibril bahwa kehadiran Muhammad asbab daripada doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan kiranya kelak di akhir zaman nanti ada sosok Nabi yang akan mengajarkan hikmah, mengajarkan kitab. Nah ternyata doanya Ibrahim sekian abad baru dikabulkan Allah. Jadi kalau gitu kita berdoa jangan lantas putus asa, minta besok dijawab besok, minta bulan depan dijawab bulan depan. Emangnya kita ini saha ya, kok sombong amat yang melebihi daripada Ibrahim. Ibrahim doanya itu berabad-abad baru diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi baru setelah proses ini bicara masalah takdir ya. Wa khalaqa ya kullasyai'. Allah ciptakan segala sesuatunya itu adalah sesuai dengan takdiran ya, yaitu faqaddarahu taqdiran. Allah akan meletakkan sesuai dengan ukurannya, takdir. Jadi proses jalan menuju takdir. Jangan bicara hidup di akhir tahun sudah takdirnya prosesnya itu tidak. Tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk kita jadikan bekal ya, bekal. Karena itu perlu muhasabah. Muhasabatun nafs disebut juga audit diri, sebuah usaha introspeksi diri secara mendalam. Apa yang kita introspeksi diri? 3 hal. Pertama adalah keterkaitan dengan peristiwa ini, waktu bergesernya waktu ya, dari tahun ke tahun. Waktu lampau, peristiwa yang lalu adalah guru besar bagi kita. Baik itu keberhasilan kita maupun kegagalan ya. Banyak orang bilang kegagalan adalah guru, ya, guru kita kan gitu. Guru besar kita. Ya. Ini waktu lampau. Pergeseran waktu sedang. Prinsipnya tadi, hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok hari harus akan lebih baik daripada hari ini. Bulan sekarang pastikan lebih baik daripada bulan November, daripada Desember, dan bulan Desember sekarang ya harus lebih baik daripada bulan kemarin, dan bulan Januari tahun depan harus lebih baik daripada Desember tahun ini. Prinsip. Nah, ini sebenarnya tidak hanya slogan, kita harus bisa mengukur ya, mengukur tingkatan ketakwaan itu sebenarnya tidak cukup hanya penelitian secara kualitatif ya, bisa secara kuantitatif. Ya. Bagaimana kuantitatifnya ya? Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Maka kita sebut dengan waktu yang akan datang merupakan ekspektasi dan cita-cita gemilang kita nanti. Ya. Tahun ini rasanya alhamdulillah saya selalu bisa menjaga wudhu daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun depan saya harus selalu menjaga lebih daripada itu. Tahun ini saya misalnya masih suka bolong-bolong jamaah ya. Tapi alhamdulillah dibanding dengan tahun kemarin, bismillahirrahmanirrahim, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itu maksud saya. Ya. Jadi konteksnya adalah perbedaan pergeseran waktu. Sehingga menjadi ekspektasi besar, cita-cita gemilang kita. Plan yang akan kita lakukan harus lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan sekarang. Hari ini saya baca Quran, hanya sehari cuma 1 halaman. Alhamdulillah loh, daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun depan harus lebih daripada itu. Jadi diukur seperti itu, Pak. Ya, tahun depan. Qiyamul Lail tahun ini, rasanya ya alhamdulillah masih, tapi suka bolong-bolong dibanding dengan tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itu maksudnya. Introspeksi diri. Ayatnya alhamdulillah. Renungan kita di dalam surah Hasr ya, yaitu surah ke berapa? 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Diperintah lagi. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sudah beriman diperintah oleh Allah bertakwa. Ya.
Wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah memperhatikan seorang itu apa-apa yang telah ia lakukan untuk persiapan waktu yang akan datang. Satu-satunya ayat bicara tentang introspeksi. Ini. Dan ini tepat disampaikan ketika seperti ini akhir tahun ini. Ya. Tahun ini kita introspeksi diri. Karena Allah perintahkan setelah kalian bertakwa, hendaklah seorang itu memperhatikan apa yang ia lakukan untuk persiapan waktu yang akan datang. Prinsipnya tadi, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itu, ya. Ini. Nah, kemudian ditutup lagi oleh Allah, wattaqullah. Bayangkan, sudah ittaqullah pertama, di sini tutup lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, panggilan ini hanya untuk kita, bukan untuk semua manusia. Siapa kita itu? Yaitu kita yang merasa beriman kepada Allah. Bapak sekalian, ketika periodisasi pertama, yaitu di Mekah, 13 tahun Rasulullah, setelah menerima Iqra di usia 40 tahun, itu masih hidup 13 tahun di Mekah. Artinya di usia 40 tahun sampai 53 tahun di Mekah. Itu periodisasi pertama, ya. Periodisasi yang kedua, 10 tahun di Madinah, 53 tahun sampai 63 tahun wafatnya Rasulullah. Maka Quran itu sebenarnya berjalan 23 tahun. Islam dikawal oleh Nabi sampai wafatnya Nabi di usia 63 tahun. Artinya Al-Quran hadir bersama Nabi selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Nah, panggilan Al-Quran itu ketika periodisasi pertama itu hanya dua. Ya ayyuhal kafirun dan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ya. Lebih umum, ya, lebih umum. Sekali-kali menggunakan ya ayyuhal kafirun, orang kafir. Tapi yang sering dipakai oleh Allah ya ayyuhan nas dan ya bani Adam. Tapi ketika periodisasi yang kedua, yaitu periodisasi Madinah, itu lebih spesifik. Panggilan ayat sudah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Ada satu lagi kelompok yang dulu belum ada ketika di Mekah. Kelompok baru, pecahan dari orang Islam yang disebut oleh Allah ya ayyuhal munafiqun. Orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah periodisasi yang kedua. Munafik itu. Ketika di Mekah nggak ada orang munafik, Pak. Sebab orang itu cuman hitam putih di Mekah. Hitam kafir, jelas kafir, nggak ngikutin Nabi. Tidak ada samina wa asoina, tetap wa asoina saja. Tapi ketika di Madinah ada samina wa atona dan ada samina wa asoina. Itu orang-orang munafik. Ini. Nah di ayat ini adalah panggilan kita, sehingga menunjukkan ayat ini adalah madaniyah. Perintahnya berimanlah dan dalam memperhatikan seorang itu apa yang ia lakukan kemarin untuk waktu yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh pun Allah maha khabirun, ya, maha mengetahui bima ta'malun terhadap apa yang kalian kerjakan, maha waspada dengan apa yang kalian kerjakan. Ini adalah waktu yang kita lihat, tapi para ulama lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya, tetapi ulama yang dimaksud ayat ini adalah kehidupan kita dunia, persiapkan untuk kehidupan kampung akhirat nanti. Itu maksudnya, ya. Jadi bagaimana kehidupan sekarang ini, persiapkan untuk waktu hidup di kampung nanti, yaitu kampung akhirat. Makanya kalau orang urusan akhirat lalu punya filsafat kumaha engke, ya, naudzubillah min dzalik, Pak, salat kumaha engke wae lah. Ya, Pak, akhirat itu begini itu kumaha engke wae lah. Nasib nanti innalillah, bencana. Kenapa? Akhirat tidak ada nasib. Nasib itu ada di dunia. Ya. Akhirat itu balasan, di akhirat tidak ada orang yang beramal. Di akhirat itu adalah balasan amal. Di akhirat tidak ada yang namanya orang itu beramal. Semua sudah merupakan balasan amal ketika di dunia. Karena itulah kita lihat tampilan bagaimana semesta ini untuk persiapan waktu ini ada 4 semesta kita ini.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat ini kan satu asalnya ya. Tapi kita pisah itu karena maknanya itu ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, alam roh. Fa ahyakum, kemudian Allah telah hidupkan bentuk pasten ya di alam dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan matikan sementara kalian di alam barzakh. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kalian untuk waktu selama-lamanya alam akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan. Jadi 4 alam. Nah, kita di mana? Kita berada di alam yang kedua sekarang. Ya, dunia, dana, ya, adna, dunia, artinya dekat, waktu yang dekat. Yang hadir ini rata-rata usianya berapa? 24. Iya. Kalaulah kita sudah ditakdirkan Allah usia 100 tahun, kayaknya nggak ada di sini ya. Kalaulah ada, sudah capek rasanya hidup. Usia 100 tahun sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah capek Pak ya. Usia 90 tahun aja sudah langka, ya. Apalagi 100 tahun, apalagi lebih ya. Ada, mungkin ada di dunia masih ada, tapi langka sekali. Umat Rasulullah ya 63 tahun, lebih daripada itu adalah umur barokah. Jadi bapak-bapak yang usianya sudah lebih dari 63 tahun itu umur barokah. Nah, tinggal kita memaksimalkan. Sebab Nabi katakan khairun nas mantul umruhu wa khairu amali. Sebaik-baik orang adalah orang yang baik, panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas, sedangkan sejahat manusia adalah orang yang mantul umruhu wa syarru amali. Orang yang panjang umurnya tapi rusak amalnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian usia kita yang sudah lebih 63 tahun ini ibadahnya makin rajin ya. Yang baca Qur'annya ya insyaallah ditelateni, wudunya dijaga, qobliyah badiahnya jangan sampai ketinggalan ya. Ya qobliyah badiah itu kan menambah nilai itu Pak sekalian ya. Kita bekerja di dunia aja sudah menjadi pegawai gaji tetap masih cari ceper-ceperan ya. Mencari samping-sampingan kan gitu. Ya ini amal ya, kewajiban kita yang wajib 5 waktu. Nah, sampingan-sampingan itu apa? Sunah-sunahnya itu ya. Kenapa urusan dunia kita bersungguh-sungguh tapi urusan akhirat kok nggak sungguh-sungguh? Nggak cerdas namanya. Sebab orang cerdas itu orang yang berpikir tentang masa yang akan datang. Paling tidak mereka senantiasa ingat kematian. Saya kembali Pak. Jadi alam kita, alam roh, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Kita lihat dalam visioner kehidupan kita. Allahu Akbar. 4 alam. Ya. Kita lihat. Allah, ya panjang sekali Pak. Alam roh telah kita lalui. Ketiadaan kita semula, lalu kita diada untuk sementara ada di alam dunia. Sekarang berada di sini kita. Setelah kita alam dunia, lalu lintasan kita akan ke alam barzakh, yaitu alam kubur. Tapi ingat, sebelum alam kubur ada sebuah titik kulminasi yang membedakan antara dunia dengan barzakh, yaitu sakratil maut. Sakratil maut, sakaroh itu mabuk, maut itu mati. Jadi orang mabuk mati. Ya. Orang mabuk mati itu kesadarannya pasti di bawah kesadaran hidupnya, di bawah normal. Tinggal kebiasaan. Kalau orang itu mabuk karena minum, pasti nanti ngomel yang diingat. Gitu. Mabuk mati sebenarnya juga iya, sakratil maut. Kalau mereka itu sering ingat Allah, maka keluarlah kalimat-kalimat Allah. Tidak jauh-jauh ketika sakratul maut buat sekalian, pekerjaan refleks kita, andai kata kita jalan-jalan ke Sandung, coba, maaf, mulut kita kira-kira apa yang keluar? Alhamdulillah, innalillah. Ya, kan sudah biasa innalillah. Mungkin subhanallah, masya Allah, innalillah. Ya.
Allah, gitu kan? Tapi bisa jadi orang susah ngomong gitu karena jarang untuk nyebut nama Allah. Kuda, nyebut kuda. Ya. Naon, itu ya. Itu keluar kalimat itu. Syakratil maut tiba-tiba nanti. Di sini namanya sakaroh. Sakaroh itu mabuk, al-maut itu mati. Sakratil maut ketika nazak. Dulu saya katakan dalam sebuah hadis 100 hari sebelum kematian orang ditakdirkan Allah gemeteran badannya. 70 hari sebelum datang kematian ubun-ubunnya itu gerak-gerak, terasa gerak-gerak waktu pagi dan siang. Ya. Kemudian 60 hari sebelum datang kematian, ya, itu adalah jidat mengkerut. 6 hari sebelum datang kematian, 70, 60, 6 hari itu ngidam makanan. Jadi orang mati kalau biasa itu biasanya ngidam, cuma nggak terasa karena tidak peka. 70 hari sebelum datang kematian itu mengkerut jidatnya. Tolong Bapak Ibu saling koreksi nanti. Siapa yang mengkerut? Wah, ibu mengkerut terus ya. Hidupnya mengkerut terus ya, cepat mati. Ya, Allah kerut mati. Sampai kepada hari ketiga. Hari ketiga namanya sudah turun. Istilah daun kehidupan disebutnya tadi. Daun kehidupan itu sudah jatuh dari Lauhul Mahfuz. Nah, malaikat sudah bergegas itu ya, sudah ada daun nama si fulan ya. Baru nanti hari H datanglah 6 malaikat yang dikomandai oleh malaikatul maut Israel. Di dalam tafsir Nawawi, Imam Nawawi, tafsir Munir diterangkan 6 malaikat itu dibagi menjadi 2, 3 malaikat pemegang ruhnya orang mukmin dan 3 malaikat pemegang ruhnya orang kafir. Orang mukmin maka datanglah malaikat dengan santunnya. Orang kafir datanglah malaikat dengan keras dan bengisnya. Ya. Nyabutnya keratak. Ya. Nabi Musa sampai saya mengatakan kayak begini ya namanya sakratil maut. Seperti nanti mengulitin kambing itu Pak. Kambing sembelih, Idul Adha ya. Dikulitin itu ruh. Tapi orang mukmin insya Allah karena sudah pasang badan oleh Rasulullah SAW. Rasul sudah merasa sakit, ya. Begini rasanya orang sakit, ya Allah, jangan kau sakiti umat-umatku ya Allah. Itu. Makanya ketika Rasulullah sholat, perutnya menggerutuk, rukuk, kerutuk, sama Allah hamidah, kerutuk, sujud, kerutuk. Umar yang di belakang gak sabar, kepingin sholatnya segera selesai. Ingin bertanya kepada Nabi, ada apa yang terjadi dengan pribadi Nabi? Begitu Assalamualaikum, benar. Umar bertanya, orang pertama, ya Rasulullah, Tuhan sakit. Dijawab Rasulullah, tidak, aku sehat. Ya Rasulullah, katakan kepada kami para sahabat kalau Tuhan itu sakit. Tidak, Umar, aku sehat. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat dengan aku? Ya Rasulullah, setiap kali Tuhan sholat menggerutuk tubuh Tuhan. Sampai Allah hamdah menggerutuk terus jadi seperti kita ya, kerutuk-kerutuk gitu Pak ya. Gitu ya. Itu Rasulullah sujud kerutuk-kerutuk. Sampai Allah hamdah kerutuk-kerutuk, apalagi sujud ke bawah kerutuk-kerutuk. Akhirnya Umar dibilangi Rasulullah, oke deh kalau begitu saya tunjukkan. Aku sehat. Sorban Rasulullah dibuka dari perutnya, subhanallah. Apa yang terjadi di dalam jubah beliau ada sorban yang berlilit. Ternyata sorban isinya batu-batu kecil. Kerikil. Untuk apa? Menahan Rasulullah lapar berhari-hari nggak makan. Masya Allah. Nangislah Umar bin Khattab. Ya Rasul, Tuhan tidak percaya kepada para sahabat, kepada kami. Apakah kami rela membiarkan Tuhan kemudian lapar seperti ini? Kenapa Tuhan tidak bicara kepada kami? Apa kata Nabi? Biarlah Umar, tidak apa-apa. Hari ini aku lapar. Ini sebagai pasang badanku kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kelak umatku tidak diapakan Allah di akhirat. Begitu aja cintanya pemimpin kepada rakyat ya. Bukan malah membuat kaya diri gitu ya. Subhanallah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke lah ini panjang sebenarnya ya. Waktunya sudah. Ini intinya gini. Begitu panjangnya Pak antara ini alam barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij saja tempat, kemudian surah As-Sajdah.
Ya, yudabbiru amra minas samai ila ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di sini itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Mimma ta'udun seperti yang kalian hitung di dunia. Udah gini nih, udah masuk, nggak masuk dalam otak kita. Nggak sampai, bukan nggak masuk ya. Nggak sampai, nggak usah dipikirin. Kita cukup mengatakan, ya Allah, sami'na wa ata'na. Dah, selamat gitu ya. Ya selamat. Tinggal kita memperbaiki diri saja. Apa yang terjadi nanti kita ada rasa kekhawatiran, maka kita tambah dengan perbaikan ibadah kita. Ya, beda dengan orang yang nggak punya khawatir, Pak, Ibu sekalian ya. Beda. Allah sendiri sudah memberikan pahala bagi mereka yang merasa nanti kumaha ya Allah, akhirnya meningkatkan amalnya. Dengan orang yang kumaha angke we lah. Beda sekali ya. Beda dan beda. Bagaimana visi hidup kita terkait dengan menggapai kebahagiaan hasanah di akhirat yang kita sebut dan disebut Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Ini doanya doa sapu jagat ya. Uraian rahasia doa sapu jagat. Ini saya cepat ya. Indikator orang telah mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat itu ada 6. Ulama menjelaskan pertama pasutri, pasangan suami istri yang soleh dan soleha. Seia sekata, ya, seia sekata. Masalah kurang-kurang dikit mah nggak apa-apa. Tapi bicara masalah keimanan berjalan berkelindan. Inilah kehidupan ideal. Nabi katakan, baiti jannati rumahku, surgaku. Jangan sampai baiti nari rumahku nerakaku. Nah, kita punya opsi yang terbaik. Ya tentu itu tadi baiti jannati. Hanya saja diuji oleh Allah, Pak sekalian. Dalam konteks pasutri ini ada 4 kuadran. Pertama yang ini yang soleh-soleha. Yang kedua ada yang soleh lakinya, nggak soleha perempuannya. Yang ketiga perempuannya soleha, bager suaminya nggak pernah sholat. Ini ujian, ya. Yang parah adalah suami istri nggak sholat, hidup melarat. Allahu Akbar, ya. Maka itu apakah yang disebut baiti nari? Maka yang pertama adalah baiti jannati rumahku surgaku, suami istri sama-sama. Masalah kadang-kadang ya saling ego wajar-wajar aja. Tapi sejatinya Allah tujuan bersama. Yang kedua, generasi waladun sholihun yad'ulah, anak-anak kita ini. Sudahkah kita berpikir dan kita bertanya kepada anak kita bahwa setiap saat anak-anak kita berdoa untuk kita. Silakan anak kita dimanapun tempat berada, sekolahnya setinggi apapun ya, tapi tetap jadikan anak yang soleh-soleha. Indikasinya anak itu setiap saat berdoa untuk kita. Itu anak soleh. Dan itu menjadi investasi abadi yang tidak akan surut sepanjang masa. Nabi katakan, idza mata benu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka semuanya terputus. Mati terputus. Gak bisa sholat subuh lagi besok, sekarang mati ya. Zuhur nanti nggak bisa, ngamal nggak bisa, sedekah nggak bisa, qobliyah nggak bisa. Terputus semua. Tapi kata Nabi ada 3 yang akan berjalan. Sodakohnya sedekah kita bikin ini karpet, bangun masjid. Selama orang itu masjid dipakai oleh orang, maka itu yang akan mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apapun yang kita miliki ilmu, tapi kebaikan kita ketok tularkan kepada generasi kita akan bermanfaat, maka akan mengalir sepanjang zaman. Dan yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Intinya, doa anak pasti dikabul oleh Allah untuk orang tua, dan orang tua juga doanya diterima oleh Allah untuk anaknya. Masalahnya adalah, sebagai introspeksi, jangan mudah kita menuntut anak kita soleh sebelum kita menuntut diri kita sendiri soleh. Dengan kata lain, kita mengharapkan anak kita berdoa untuk kita, tapi sudahkah kita hari-hari mendoakan orang tua kita? Emangnya kita itu siapa? Kita itu orang tua, iya untuk anak, tapi sejatinya kita pun anaknya orang tua kita. Gitu kan ya? Jadi kita ingin punya anak soleh-soleh, tapi mendoakan nggak kepada orang tua kita? Emangnya kita itu keluar dari batu, nggak punya orang tua? Kemudian kita memaksimalkan dan memaksa kepada anak-anak kita? Tentu tidak. Harus ya, kita juga ke atas, kita juga ke bawah. Kemudian yang ketiga, rezeki halal thayyiban. Ini sekalian ya, terakhir karena ini akhir tahun. Ya, halal thayyiban, rezeki kita ini halal thayyiban apa enggak kan gitu ya. Ya, tentu halal thayyiban itu makannya itu halal dan mengandung gizi.
Ada yang halal tapi nggak bergizi. Ada yang bergizi tapi nggak halal, kan gitu. Ada yang nggak bergizi nggak halal, naudzubillah min dzalik. Ya, nah pastikan rezeki itu halal dan thayyiban. Ya, Bapak sekalian Allah muliakan. Penting sekali masalah makanan. Karena makanan dan minuman yang kita serap kepada keluarga kita, anak istri kita ini menjadi daging. Kata Nabi, sirkulasi darah mengalir pada tubuh manusia. Bila terkontaminasi dengan perkara yang haram, maka pasti jangankan dia masuk surga, bau harumnya surga diharamkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kekayaan negeri kita luar biasa. Dikuasai siapa orang? Kalau orang kafir sudah jelas nggak tahu agama itu ya, tapi nggak boleh kan. Tapi ikut-ikutan orang Islam ikut-ikutan, bahkan menjadi mencatut-catut nama ya sebagai apa itu? Yang penjilat, ya, penjilat. Masya Allah. Ya, maka yakinkan rezeki kita halal thayyiban. Yang keempat, kesehatan jasmani rohani kita. Mudah-mudahan kita selesai jasmani rohani ya. Ya, nah kita sadar Pak sekalian, sakit-sakit dikit nggak apa-apa karena di dunia ini memang nggak ada yang abadi. Sifat dunia adalah fana. Ya, rumah yang kita beli kita biarkan nggak ditempati rusak. Kendaraan yang kita beli nggak dipakai juga rusak. Kenapa rusak? Karena di dunia. Apalagi badan kita yang kita pakai setiap hari. Ya, maka jangan sampai mengeluh. Sakit kita apa? Mudah-mudahan itu menjadi kifarat dosa-dosa kita. Gitu ya. Ada yang maaf, ada yang jantung, ada yang gula, ada yang ginjal, ada yang asam urat. Ya sudahlah, dijalani aja dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, selama hidup saya harus minum pil. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, bismillah. Nanti waktunya mati ya mati. Daripada kita kata dokter harus minum pil tapi nggak minum pil. Nah, kalau memang sudah pakai herbal ya pakai herbal terus, itu kan ya. Kalau sudah rujuknya kepada medis ya medis terus. Itulah kira-kira. Ya, jangan kita ngeluh di perjalanan kita ya. Ya, kematian itu hak prerogatif Allah, bukan karena pil dan tidak karena pil ya. Tapi ikhtiar itulah harus ada. Tidak apa-apa, sakit dikit-dikit ya apa-apa. Ridhokan untuk Allah. Aku ridho ya Allah, sakitku begini ya Allah, selama hidup begini gak apa-apa, ridho. Ikhlas karena Allah. Kata Nabi hadirin, orang Islam itu hidupnya mempesona. Apa mempesonanya orang Islam? Ketika sakit pandai bersabar, pahala baginya. Ketika bahagia pandai bersyukur, pahala baginya. Jadi kita ini, baik kita diuji Allah dengan sakit atau diuji dengan kemewahan, tetap punya pahala. Ya, itu mempesona kita. Tapi pasti kalau saya tanya, enak mana sakit ya sehat? Pasti jawabnya sehat. Tapi sehatnya ternyata jauh dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Syarrun nas mansur amalu wa syarru amalu. Ya, sejahat orang panjang umurnya, rusak amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, bertetangga-tetangga dan sahabat yang saleh. Tetangga itu menjadi parameter dalam Islam. Sampai menjadi ukuran orang disebut mendapatkan kebahagiaan itu karena tetangga. Karena teman, sahabat. Nabi katakan dalam hadis lebih kurang maknanya adalah tidak sempurna iman seorang hamba apabila dia tidur semalam dalam kondisi kenyang sementara ada tetangganya yang lapar. Itu nggak sempurna iman kita. Terus kumaha ya, nasi masih ada, kuah masih ada, ya kumaha. Ya udahlah, masukkan kulkas aja deh. Ya, awet. Nah. Oke, karena mungkin tetangga kita sudah nggak butuh. Tapi ingat, andai kata ada tetangga kita yang memang butuh, sementara kita masih masukkan kulkas, Pak, nggak sempurna iman kita. Jadi tetangga itu parameter. Dalam riwayat lain dikatakan tidak dianggap beriman seorang hamba apabila dia hidup bertetangga, lalu tetangganya merasa terganggu oleh tangan dan mulut kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi ember-ember. Ya, bertetangga yang baik. Jangan sok nguping tetangga. Kalau bisa ada rahasia tetangga, diam, cukup, kita telan sendiri. Jangan malah diomongkan orang lain. Ghibah. Ya, ghibah. Masya Allah ya. Ya, tetangga itu. Ya, tetangga yang baik. Nah, singkatnya adalah evaluasi kita. Jangan mudah kita menuntut tetangga kita baik kepada kita sebelum kita juga baik untuk tetangga. Itu ya. Jangan dikit-dikit tetangga mah angkuh amat, tetangga baru nggak nyapaan, sombong kali. Jangan.
Kita yang mungkin yang harus nyapa duluan, kira-kira gitu ya. Ya, kalau mereka seperti sombong ya kita yang ngomong dulu, kita ngajak karena mungkin tetangga baru ini masih segan kepada kita, bukan sombong. Ya bukan apa, mungkin segan masih ya. Kita jangan menuntut tetangga baik untuk kita, tapi tuntutlah diri kita baik untuk tetangga. Terakhir, berilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadi hidup itu berilmu manfaat barokah. Di usia kita sekarang, di ujung tahun ini harus kita selalu diwarnai dengan ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin mulia dunia dengan ilmu. Wa man arada akhirah dengan ilmu. Siapa yang ingin mulia dengan akhiratnya juga dengan ilmu. Wa man arada bihima, pada siapa yang ingin mulia dua-duanya, akhirat dengan dunia juga fa'alai bil ilmi. Maka juga tetap dengan ilmu. Harus ilmu, Pak. Jangan bodoh. Ya bodoh, jangan ikut-ikutan tanpa ilmu. Kita itu ittiba, bukan taklid, ya. Ittiba beda. Memang ada ranah-ranah tertentu yang kita nggak bisa untuk kita sendiri. Contohnya ya, kita mengikuti orang ketika ru'yat. Kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan. Kan kita nggak punya ilmu itu. Ya udah ikuti. Nah, ikuti tapi bukan taklid, gitu ya. Kita juga baca, oh begini. Jadi tetap dengan ilmu itu. Ya, ilmu yang bagaimana? Yang manfaat dan barokah. Apa manfaat itu? Memberi nilai tambah untuk diri sendiri. Apa itu barokah itu? Berdampak positif bagi lingkungan. Jadi untuk dirinya juga baik, untuk lingkungan lebih baik. Nah, kuncinya bagaimana? Bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Indikasinya ilmu itu dibarengi hidayah Allah turunnya. Jadi detik ini Bapak sekalian kita diskusi ini ya, itu menjadi ilmu yang barokah itu dibarengi hidayah. Karena banyak orang pintar nggak dapat hidayah, akhirnya apa? Bobol banknya negara, ya itu pinter-pinter tapi minterin orang, ya, jadi itu nggak manfaat, nggak barokah. Bukan negara saja, istrinya juga malu, ya kan, anaknya juga, aduh sudah kayak apa wajahnya taruh di mana, rasanya seperti ingin mati aja itu. Termasuk calon profesor pencinta uang, ya kan, ya di UIN Makassar, ya Allah, kok bodoh gitu menurut saya ya. Bagaimana nggak bodoh? Kepala perpustakaan UIN, mesin dibawa ke situ. Andai kata dia itu dicopot oleh rektor, bukan kan ketahuan akhirnya juga ya. Lama kelamaan juga ketahuan mesinnya nggak bisa digotong 25 orang. Harus pakai apa alat apa ya? Masya Allah, dimasukkan dalam ruang percetakan. Kalau ditanya itu mesin apa? Mencetak buku. Ya, yang lain juga diem kan? Sekarang ketahuan. Gimana itu rasanya istrinya, bagaimana itu anaknya, bagaimana mertuanya, bagaimana orang tuanya, bagaimana kompleknya terkenal itu kan, terkenal, oh komplek tinggal di situ, ini profesor ini, Masya Allah. Itu namanya ilmu tidak dibarengi hidayah. Ya, ilmu nggak dibarengi hidayah. Nah sekarang terakhir kuncinya, apa kunci kita dapat ilmu dibarengi hidayah Allah? Kuncinya setiap kita mencari ilmu, niatkan untuk diamalkan, ya, diamalkan. Jadi kita semuanya datang dari rumah sampai sini tadi itu diamalkan, Pak, ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Itulah indikasi muhasabah kita. Sudahkah kita berkomitmen untuk mendapatkan hasanah dunia akhirat? Mudah-mudahan. Bagaimana cara kita untuk menjaga istiqomah, ya, istiqomah dalam nilai-nilai hasanah dunia akhirat? Maka kita diskusi ini. Ya, caranya tanya pada ulama ahlinya, adakah indikasi bahwa kita telah meraih hasanah akhirat? Kembali pada pribadi kita masing-masing. Kesimpulannya, ya, bahwa kebahagiaan hasanah di akhirat adalah harga hidup yang patut kita perjuangkan. Kita istiqomah dalam kebaikan dengan mengikuti ajaran Allah dan ikuti sunnah-sunnah Nabi. Jangan ngawur sendiri ya, ikuti contoh Nabi. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menjaga semangat ketakwaan dalam kondisi apapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Sampai jam 12 ini. Ya, oke ya. Ada yang nambah, mengurangi, membantah, monggo. Cukup Pak ya, Ibu ya, sudah jam 6 ya. Oke. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.